Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Baramuli dengan NIM 1807112662. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perancangan elemen mesin tentang kopling. Di sini kita akan membahas definisi, fungsi, komponen, jenis-jenis, cara kerja perancangan, serta kerusakan dan maintenance. Definisi. Kopling adalah satu elemen mesin yang digunakan untuk menghubungkan dua poros pada kedua ujungnya dengan tujuan untuk mentransmisikan daya mekanis. Yang kedua, fungsi. Tujuan utama dari kopling adalah menyatakan dua bagian yang dapat berputar, akan tetapi terdapat beberapa fungsi lain seperti menjamin mekanisme dan karakteristik getaran yang terjadi akibat bagian mesin-mesin yang berputar. Yang kedua, untuk menjamin hubungan antara poros yang digerakkan yang dibuat secara terpisah dan mengurangi beban lanjut atau hentakan pada saat melakukan transmisi dari poros satu ke poros yang lain. Komponen dari kopling sendiri, yang pertama tentu saja pedal kopling yang terdapat di sebelah kiri dari 3 kopling pada mobil transmisi manual. Yang kedua ada master cylinder kopling atas, berfungsi untuk meneruskan tekanan secara perlahan dari pedal kopling ke bagian master kopling silinder bawah dengan media cairan atau fluida. Yang kedua, master silinder kopling bawah tidak jauh berbeda, yaitu sebagai penerus tekanan dari master silinder atas untuk kemudian diteruskan sebagai media pendorong garpu pembebas atau fork kopling. Yang keempat ada aktuator silinder. Pada bagian ini, energi tekanan yang berasal dari pedal kopling akan dirubah menjadi energi gerak mekanis dan akan langsung ditransfer ke bagian release bearing. Yang kelima ada selang kopling atau flexible hose sebagai perantaran minyak kopling bertekanan mengalir dari master silinder atas ke master silinder bawah. Yang keenam ada garpu pembebas atau release fork. Fungsinya sebagai media penekan atau pendorong release bearing sehingga akan menekan diafragma spring. Yang ketujuh ada release bearing, memiliki kegunaan untuk meneruskan gaya dorong dari release fork menuju ke bagian diafragma spring. Yang kedelapan ada plat penekan. Yang kesembilan ada diafragma spring sebagai penekan dan penarik komponen pressure plate pada bagian rumah kopling. Yang kesepuluh ada input shaft, dudukan dari beberapa komponen kopling lain. Yang kesebelas ada plat kopling yang memiliki beberapa bagian penting lain seperti clutch hook, disc plate atau plat kopling, torsion damper, facing atau kampas kopling, cushion plate, dan rivet atau paku klik. Yang ke-12 ada tutup kopling dan yang ke-13 ada flywheel atau roda gila. Di sini ada ilustrasi gambar beberapa komponen yang sudah terpisah komponen kopling dari mobil. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis. Ada dua jenis kopling, yaitu kopling tetap dan kopling tak tetap. Kopling tetap adalah suatu elemen mesin yang berfungsi sebagai penerus putaran dan daya dari poros penggerak ke poros yang digerakkan secara pasti tanpa terjadi slip, di mana sumbu kedua poros tersebut terletak pada garis lurus dan kedua poros tidak dapat dilepas atau disambung pada saat masih bekerja, harus selalu dalam keadaan tersambung. Terdiri dari beberapa macam, yaitu kopling kaku, kopling fleksibel, dan kopling elastis. Yang kedua adalah kopling tak tetap, suatu elemen mesin yang menghubungkan poros yang digerakkan dengan poros penggerak dengan putaran yang sama dalam meneruskan daya, serta dapat melepaskan hubungan kedua poros tersebut dengan keadaan diam maupun berputar. Sifat-sifatnya adalah poros output relatif bergerak terhadap poros input. Pemutusan dapat terjadi pada saat kedua poros berputar maupun tidak berputar. Macam-macam kopling tak tetap. Ada kopling cakar, kopling kerucut, kopling freewheel, dan kopling gesek. Cara kerja dari kopling. Pada saat kopling posisi terhubung, pegas penekan diafragma menekan plat penekan sehingga plat penekan terhubung atau tertekan. Kanvas kopling terjepit di antara flywheel dan plat penekan. Putaran mesin dapat diteruskan ke poros input transmisi. Pada saat kopling posisi terlepas, plat penekan diafragma mengungkit plat penekan sehingga plat kopling bebas dari penekanan. Kanvas kopling bebas dari penekanan atau jepitan sehingga putaran mesin tidak dapat diteruskan ke poros input transmisi, hanya sampai pada kanvas kopling. Kita masuk ke perancangan.
Beberapa rumus yang digunakan dalam perencanaan kopling gesek. Ada rumus analisa perhitungan poros. Yang pertama ada daya yang ditransmisikan atau PD sama dengan FC dalam bentuk satuan kilowatt. FC sendiri adalah faktor koreksi. Di sini terdapat tabel faktor-faktor koreksi daya yang akan ditransmisikan. Yang kedua ada momen rencana. Yang ketiga ada tegangan puntir. Yang keempat ada diameter poros atau DS sama dengan 5,1 per tau A kali KT kali CB kali T pangkat sepertiga, di mana KT adalah faktor koreksi untuk puntiran dan CB faktor koreksi untuk lenturan. Yang kelima ada jari-jari fillet. R sama dengan DB kurang DS per 2, di mana DB adalah diameter bantalannya. Selanjutnya ada rumus analisa perhitungan pasak. Yang pertama ada alur pasak atau B sama dengan DS per 4. Yang kedua ada tinggi pasak atau H sama dengan DS per 8. Yang ketiga ada fillet pasak C sama dengan H per B. Dan yang keempat ada ukuran pasak B dikali H dikali C. Berikut diagram atau grafik faktor konsentrasi tegangan alfa dan faktor konsentrasi tegangan beta. Selanjutnya ada tegangan geser dan rumus perbandingan tegangan geser yang terjadi selama mengalami faktor konsentrasi tegangan dari poros. Berikut adalah rumus analisa perhitungan plat gesek. Yang pertama ada momen puntir yang diteruskan. Yang kedua ada besar tekanan pada permukaan bidang gesek. F sama dengan pi per 4 dikali diameter luar kurang diameter 1 dikali besar tekanan rata-rata PA. Di sini ada tabel harga koefisien gerak dan tekanan rata-rata dalam satuan Pascal. Selanjutnya ada luas plat gesek. A sama dengan pi per 4 dikali diameter luar pangkat 2 kurang diameter dalam pangkat 1. Yang keempat ada jari-jari rata-rata. RM sama dengan diameter dalam tambah diameter luar per 4. Kita masuk ke kerusakan dan maintenance. Dalam aplikasi penggunaan kopling, sering dijumpai beberapa masalah, antara lain poros yang digerakkan selalu mendapat tekanan yang melewati batas ketahanannya sehingga mengakibatkan kecacatan. Yang kedua, terjadinya slip bila beban terlalu besar dan poros tidak lagi mampu menekan, dan terjadinya keausan pada permukaan gesek dapat mengakibatkan hilangnya energi. Untuk mengatasi masalah di atas, dalam perencanaan konstruksi kopling kita harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Kopling harus ringan, kopling harus dapat dipasang dan dilepas dengan mudah, aman pada putaran tinggi, dapat mencegah pembebanan lebih, dan pada ukuran-ukuran aksial maupun radial harus ditentukan batas-batasnya. Beberapa tips merawat komponen kopling mobil yang harus selalu dapat dilakukan agar membuat kinerja kopling selalu dalam kondisi maksimal. Harus selalu merawat setelan kopling, jumlah dan kualitas minyak kopling, selalu periksa apakah ada rembesan oli yang masuk ke kopling, periksa kondisi kampas kopling apakah masih normal ataupun sudah aus. Selain itu, jangan menekan kopling terlalu lama, jangan membiarkan mobil terlalu lama tidak digunakan karena dapat membuat komponen kopling mobil mengeras. Ini juga berlaku pada kopling sepeda motor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.